Seorang pemuda punya pengalaman yang cukup buruk dan baik. Dirinya kenal dan punya kedekatan yang tak biasa dengan ibu dari teman barunya. Bahkan mereka melakukan yang lebih jauh dari itu. Hingga pada akhirnya hubungan mereka makin rumit dan terjadilah sesuatu. Ya, film dengan judul Nest of Viper yang dirilis pada tahun 1978 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Suatu hari di Italia ada seorang pemuda yang baru saja bergabung dengan sekolah musik bernama Mattia. Salah satu pemuda menyadari keberadaannya bernama Renato. Mereka berkenalan, lalu Renato juga memperkenalkan Mattia pada ibunya. Renato dan ibunya yang bernama Carla hanya tinggal berdua saja. Semenjak perkenalan itu, Mattia sering diajak Renato untuk bermain ke rumahnya dan diajak makan bersama. Bahkan Carla juga sudah menganggap Mattia seperti anaknya sendiri. Selain menjadi ibu rumah tangga, ternyata Carla juga bekerja menjadi seorang guru piano privat. Dia mengajar salah satu muridnya yang bernama Elena. Masih muda dan hidup di keluarga yang kaya. Ibunya Elena sangat bersyukur anaknya bisa mendapatkan guru privat yang bagus dan juga ramah. Suatu hari Mattia kembali diajak Renato dan Carla untuk jalan-jalan mengunjungi salah satu kerabat mereka. Makan mewah dan pemandangan yang bagus membuat Mattia berterima kasih pada mereka. Lalu malamnya Mattia tidak bisa tidur dan masih terjaga. Di sini dia melihat ada Carla juga yang masih terjaga. Alhasil terjadi sesuatu yang cukup membagongkan. Apa yang mereka lakukan ini terus berlanjut. Bahkan Renato sepertinya tahu apa yang dikerjakan Mattia pada ibunya. Suatu hari Mattia diajak menginap di rumah Renato. Namun malam itu Mattia mendengar keributan di antara Renato dan Carla. Intinya Renato kesal kenapa semenjak kenal dengan Mattia, ibunya jadi kurang perhatian padanya. Mattia yang mendengar itu lantas pulang dan tidak ingin ikut campur. Bahkan keesokan harinya, Renato mencari dan mengajak kembali ke rumah. Hari itu rencananya mereka akan makan malam bersama dengan Elena. Dan itu adalah pertama kalinya Mattia bertemu dengan Elena. Bahkan, Elena mengajak Mattia untuk nonton, atau bisa dibilang kencan. Tentu saja Carla merasa sedikit cembukur melihat mereka. Semenjak perkenalan dan nonton bareng, Mattia lebih sering bersama Elena. Bahkan Mattia juga diajak ke rumahnya untuk menunjukkan kemampuan bermain pianonya. Hingga malam itu listrik padam dibarengi dengan hujan deras. Mattia diminta untuk menginap di sana. Ya, kalian mungkin bisa tebak apa yang terjadi selanjutnya. Intinya, kedekatan mereka semakin dalam. Esok paginya Mattia ketemu sama Carla yang kebetulan akan mengajar di rumah Elena. Dari mana dia semalam? Kenapa dia tidak ke rumahnya? Apakah dia lupa kalau Mattia diundang makan malam? Suatu hari Elena minta izin pada kedua orang tuanya kalau mereka mau jalan-jalan bersama Mattia dan saudara laki-lakinya. Ya, Elena mendapatkan izin dan mereka pun bersenang-senang. Tapi ternyata di sana mereka bertemu dengan Renato dan Carla. Renato mempertanyakan hubungannya dengan Carla. Kenapa Renato sudah tidak pernah datang lagi ke rumahnya? Apakah dia hanya mempermainkan Carla saja? Mattia tidak banyak menjawab, hanya mengatakan kalau dia dan Carla baik-baik saja dan dia punya kesibukan lain. Renato memperingatkan Mattia untuk tidak macam-macam. Sementara itu Elena dan Carla berbicara empat mata. Jadi Carla memberanikan diri mengatakan pada Elena kalau dia punya kedekatan dengan Mattia. Tidak hanya itu, Carla juga mengirimkan surat pengunduran diri sebagai guru privat Elena dan memberitahukan kalau dia punya hubungan dengan Mattia. Mattia mencoba mencari tahu apa maksudnya Carla. Intinya Carla ingin mereka bersama. Carla sudah kepincut dengannya, tapi Mattia tetap pada pendiriannya kalau dia sudah suka sama Elena dan bahkan mereka sudah memutuskan untuk segera menikah. Carla syok mendengar ucapan Mattia. Lalu dia berbicara dengan Elena tentang Mattia. Dia berusaha membuat Elena hanyut akan pembicaraan hingga Carla nyosor dan begituan sama Elena. Ini membagongkan. Itu adalah rencananya Carla supaya dia bisa memberitahukan kejadian ini pada Mattia dan kedua orang tuanya Elena. Elena tidak tinggal diam. Dia menghantam Carla menggunakan botol minuman dari belakang hingga pingsan. Sayangnya, hantaman itu membuat Carla meninggal.
Kepolisian ingin minta penjelasan dari Mattia karena info yang beredar kalau dia punya hubungan dengan Carla. Namun dengan cerdiknya Elena membuat pengakuan palsu dan menuduh kalau mungkin Renato adalah pelakunya. Apalagi diketahui kalau Renato terkadang berkonflik dengan Carla. Tuduhan itu tidak terbukti dan tidak berdasar, hingga tidak ada yang dipenjara dalam kasus ini. Carla dimakamkan, dihadiri banyak orang termasuk Mattia dan Elena. Sementara Renato tidak memperdulikannya. Meski begitu, Mattia dan Elena tetap melangsungkan pernikahan. Mereka berbahagia, meninggalkan masa lalu yang kelam. Itulah tadi alur cerita film Nest of Viper. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.